Mana boleh kita mau tanda tangan BAP tapi nggak kita baca gitu loh. Patut kita duga ketika BAP itu selalu ada kemungkinan, kan kita ngomong nih, katakanlah Lydia atau saksi lah di kasus lain misalnya, dia ngomong, penyidik atau penyelidik dia mengetik apa yang disampaikan untuk dituangkan dalam berita acara. Apakah nggak mungkin yang diomongin itu ketika diketik beda? Mungkin, jawabannya sangat mungkin. Dan patut kita curigai, kenapa nggak boleh baca? Apakah ada kemungkinan ke situ? Ke bagian yang tadi, Lydia juga terima ancaman nih dari mantan suaminya. Nah pertanyaannya, kenapa ngancam kalau nggak salah bos? Gitu. Si Aibda ini tidak bersedia untuk memberikan salinannya. Kalau emang nggak bisa, hanya ada dua kemungkinan. Dia yakin salah, atau memang nggak punya salinannya. Kami menantang betul, kami menantang Polda Sulawesi Selatan, juga Polres Luwu Timur, untuk bisa membuka data yang dimiliki. Membuka dasar yang dimiliki atas penghentian penyelidikan kasus ini. Halo, balik lagi dengan saya, Feral Amartia, dan kita akan membahas kasus yang lagi diangkat oleh Project Multatuli ya, salah satu media informasi yang mengangkat kasus-kasus terpinggirkan ya. Kalau saya lihat di websitenya itu, ini sangat ramai kasus yang diangkat, judulnya 3 anak saya diperkosa. Nah, ini di Luwu Timur. Nah, ini kan cukup ramai artikel, dan kalau artikel Project Multatuli juga cukup panjang ceritanya. Saya akan bacakan bagaimana kronologinya, dan saya juga sebelumnya sudah riset kecil-kecilan dari cukup banyak artikel sebenarnya yang saya lihat membahas kasus ini ya. Nah, saya akan bacakan kronologinya dan di beberapa bagian akan saya coba beri komentar ya. Oke, nah ini berawal dari keluhan ketiga anaknya gitu ya, yang mengalami sakit di bagian kemaluan. Lalu Lydia bertanya kepada anaknya, Lydia ini bukan nama sebenarnya gitu ya, ibu dari ketiga anak-anak ini ya. Dia bertanya, kenapa gitu kan, sakit itu kenapa? Intinya ketiga anak itu menjawab bahwa dia telah dilecehkan secara seksual gitulah oleh ayah kandungnya sendiri. Nah, ayah kandungnya ini statusnya adalah mantan suami dari si Lydia ini gitu ya. Sebagai informasi juga, kalau kita himpun informasi, ayah kandungnya ini adalah salah satu ASN ya di Luwu Timur. Oke, nah lalu Oktober 2019 Lydia kemudian mengadukan kasus kekerasan ini, ya, dugaan kasus kekerasan ini ke Dinas Sosial Luwu Timur di bagian pemberdayaan perempuan dan anak. Kabid, nah berarti di bidang ya maksudnya. Kabidnya ini si Firawati, kabid dari Dinas Sosial bagi bidang pemberdayaan perempuan anak ini malah memanggil terduga pelaku gitu ya. Jadi gambarannya gini deh, Lydia ngadu gitu ya ke Dinas Sosial. Si kabid yang melayani ini ketika menerima pengaduan justru langsung manggil terduga pelaku gitu loh, dengan alasan pengen klarifikasi kenal sesama ASN gitu kalau saya yang baca. Nah, dari hal ini sebenarnya dari pemerintah Luwu Timur perlu memberikan klarifikasi, benarkah kejadian ini ada? Pertama. Kedua, kalau benar ini adanya, maka Firawati ini perlu dievaluasi gitu loh, dan seluruh pegawai di bidang itu perlu dievaluasi. Kenapa? Apakah seperti ini cara menerima aduan? Orang ngadu itu kondisi mentalnya lagi tertekan gitu ya, lagi ada pressure gitu, apalagi kejadiannya baru-baru ini ya. Nah, lalu menerima aduan malah langsung dipanggil terduga pelaku, tambah tertekan lagi gitu, sehingga korban yang awalnya mengadukan untuk mendapatkan rasa aman, ini malah dipojokkan jatuhnya, atau mungkin malah mendapatkan tekanan gitu secara mental yang berlebih karena terduga pelaku datang gitu. Apalagi yang mengadu ini seorang ibu bersama ketiga anaknya yang usianya masih di bawah 10 tahun. Untuk Dinas Sosial Luwu Timur ini perlu dievaluasi lagi jika memang ini benar terjadi gitu ya apa yang diceritakan. Nah, singkatnya pengaduan itu gagal karena pengaduan itu tujuan awalnya adalah mencari perlindungan. Karena akan dilanjutkan kasus ini ke Polres Luwu Timur ya. Singkatnya pengaduan itu bisa dikatakan gagal, tidak memberikan perlindungan, malah memojokkan gitu ya. Nah, besoknya Lydia diundang kembali ke kantor Dinas Sosial itu, dan ketiga anaknya ini di Dinas Sosial itu diperiksa secara psikologis. Nah, belakangan diketahui ya, petugas yang memeriksa ketiga anak itu secara psikologis tadi, belakangan diketahui petugas itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai seorang psikolog anak. Nah, kalau berkaitan dengan informasi ini, saya sudah cari di beberapa artikel, belum ada informasi detail sebenarnya siapa petugas ini, lalu latar belakang pendidikannya apa, lalu apa yang membuat Project Multatuli mengatakan dalam artikelnya bahwa petugas ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai psikolog anak. Nah, ini kan sebenarnya saya belum mendapatkan informasi detailnya, tapi jika betul ini terjadi, maka lagi-lagi dari pihak Dinas Sosial betul-betul harus melakukan evaluasi secara menyeluruh dan harus ada sanksi gitu kalau memang ini terjadi.
Nah, singkat cerita, hasil dari pemeriksaan itu adalah ketiga anak Lydia dinyatakan tidak memperlihatkan tanda-tanda trauma, serta menyebut keadaan fisik dan mentalnya dalam keadaan sehat. Hasil inilah ya yang nantinya dipakai Polres Luwu Timur untuk menghentikan penyidikan. Ya, nanti akan saya komentari, gatal juga nih komen bagian ini sebenarnya. Nah, singkat cerita, Lydia melapor sendiri akhirnya ke Polres Luwu Timur pada 9 Oktober 2019. Dia melapor sendirian, padahal sebelumnya udah ngadu ke dinas sosial, tapi dari Dinsos malah tidak memberikan perlindungan, bahkan tidak memberikan pendampingan ketika Lydia mengadukan hal ini. Lalu setelah Polres Luwu Timur menerima laporan, ada Polwan yang datang, dia ngajak Lydia bersama ketiga anaknya untuk melakukan visum ya di Puskesmas Malili ya. Saya cari di salah satu artikel, saya lupa, intinya di Puskesmas Malili gitu ya, tanpa pendampingan lagi-lagi. Nah, visum yang dilakukan ini adalah visum et repertum ya. Nah, visum et repertum ini mungkin bagi yang belum tahu adalah maksudnya itu visum yang dilakukan oleh seorang dokter gitu ya, yang tentunya memenuhi kualifikasi sebagai seorang dokter. Lalu hasil visum itu adalah hasil yang sebenar-benarnya dari apa yang dilihat dan dari apa yang dia periksa. Jadi visum et repertum itu sederhananya visum yang sebenar-benarnya gitu ya. Nah, visum ini dilakukan tanpa pendampingan. Lagi-lagi tanpa pendampingan. Anaknya dimintai keterangan oleh penyidik, lagi-lagi tanpa didampingi, baik itu oleh Lydia langsung atau oleh pekerja sosial atau mungkin oleh penasihat hukum. Ini tanpa didampingi intinya. Singkat cerita, nah ini bagian yang paling gila menurut saya. Lydia diminta untuk menandatangani BAP, ya berita acara, tapi dilarang membacanya. Nah, kalau kita lihat kalimat ini, berarti Lydia sudah mengajukan gitu, meminta. Patut kita duga Lydia tuh sudah meminta untuk membaca BAP itu, tapi dilarang membacanya, tapi dipaksa tuh tanda tangan gitu. Nah, nggak boleh sebenarnya ini. Itulah kenapa harusnya sejak awal ketika menerima laporan ini, Polres itu menyarankan Lydia untuk didampingi penasihat hukum. Kalau Lydia merasa nggak mampu untuk menyewa penasihat hukum, dilempar ke LBH. Sehingga Lydia didampingi oleh penasihat hukum dari lembaga bantuan hukum gitu. Tapi ini nggak ada, dan tanpa didampingi lagi-lagi. Itulah kenapa Lydia ini kan orang yang bisa dikatakan belum paham hukum ya, sehingga tantangan aja gitulah. Nah, padahal ketika apabila itu didampingi oleh penasihat hukum, pasti penasihat hukum akan intervensi. Mana boleh kita mau tanda tangan BAP tapi nggak kita baca gitu loh. Memang penyelidikan itu hasilnya harus dituangkan dalam berita acara. Nah, di pasal 118 KUHP dijelaskan apa yang disampaikan gitu ya oleh saksi ya ketika diminta keterangannya dan dimasukkan ke dalam berita acara, itu harus kata-kata yang sesuai dengan yang disampaikan gitu loh. Jadi misal si saksi ini ngomong kotor gitu ya, katakanlah, ya ketik aja ngomong kotor, karena itu yang dia katakan, itulah keterangan dia, dan itulah yang namanya keterangan yang otentik gitu loh. Nah, dalam hal ini, Lydia pun baca nggak boleh. Patut kita duga, ketika PAP itu selalu ada kemungkinan, kan kita ngomong nih, katakanlah Lydia atau saksi lah, di kasus lain misalnya, dia ngomong, penyidik atau penyelidik dia mengetik apa yang disampaikan untuk dituangkan dalam berita acara. Apakah nggak mungkin yang diomongin itu ketika diketik beda? Mungkin, jawabannya sangat mungkin. Dan patut kita curigai, kenapa nggak boleh baca? Apakah ada kemungkinan ke situ? Ini kan menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan gitu. Nah, bagian ini memang belum ada klarifikasi resmi dari Polres Luwu Timur dan dari Polda Sulsel, sehingga menurut saya dari Polres maupun Polda harus bisa mengklarifikasi betul tidak terjadi hal ini gitu loh. Kalau betul, maka melakukan pelanggaran gitu ya. Orang yang meminta tanda tangan BAP ini secara paksa wajib dievaluasi dan diberikan sanksi gitu ya, karena sudah melanggar KUHP dan ya merugikan orang lain intinya. Baik, 5 hari berselang, Lydia kembali lapor dia ke Polres gitu ya. Dia kembali ke Polres, maksudnya dia nanyain hasil visum dari yang sudah dilakukan tadi, sekaligus membawa atas inisiatif sendiri ya, membawa satu celana dalam berwarna pink yang terdapat bercak darah. Ini mohon maaf ya kalau agak jorok mungkin. Pada 18 Oktober 2020 gitu ya, 2019 maksudnya. Nah, polisi menggambarkan hasil visumnya ini tidak ditemukan apa-apa. Pada hari yang sama, Lydia diinterogasi juga, lagi-lagi tanpa didampingi. Seminggu kemudian, Polres mengabarkan perkembangan kasus dan akan diperiksa secara medis dan psikologis ke Bidokes, bidang kesehatan Polda Sulsel, Sulawesi Selatan,
Dan pada saat itu, bersamaan dengan pemberitahuan itu ada, Lydia juga menerima ancaman dari mantan suaminya apabila melanjutkan kasus ini. Nah, dari bagian ini bisa sebenarnya menimbulkan pertanyaan ya, dan saya juga belum mendapat informasi yang jelas dari artikel yang saya cari, apa yang dilakukan oleh Polres atau Bidokes Polda Sulsel ketika Lydia berinisiatif membawa celana dalam berwarna pink dengan bercak darah berwarna merah. Apakah ini kemudian menjadi pertimbangan atau tidak? Saya belum dapat informasi lebih lanjutnya. Harusnya, ya kalau kita bicara seharusnya gitu ya, seharusnya ini diperiksa lebih jauh dan hasil barang yang dibawa ini menjadi pertimbangan terhadap hasil visum yang dilakukan. Jadi takutnya gitu ya, takutnya malah hasil visum ini dipermainkan gitu loh. Takutnya ini ya, takutnya bukan bermaksud memfitnah, tapi amannya gitu. Seharusnya barang yang dibawa ini ditindaklanjuti. Nah, lalu ke bagian yang tadi, Lydia juga terima ancaman nih dari mantan suaminya. Nah, pertanyaannya, kenapa ngancam kalau nggak salah, bos? Gitu. Jadi kenapa ngancam kalau nggak salah? Kalau kita merasa nggak salah, ya nggak usah ngancam gitu loh. Apa yang salah gitu kan? Menjadi pertanyaan juga, dan ini makin menguatkan bahwa kejadian ini sebenarnya ada gitu loh. Mungkin kalau Polres maupun Polda aja yang belum terlalu serius mungkin untuk menanggapi kasus ini gitu ya. Nah, singkat cerita, Lydia bersama saudaranya ya ke Rumah Sakit Bayangkara dan dia diperiksa kondisi psikologisnya. Hasil pemeriksaan ini terbit di 11 November dengan hasil gejala-gejala waham bersifat sistematis yang mengarah pada gangguan waham menetap. Lalu tanggal 15 November juga, berarti 4 hari setelah itu, keluar hasil visum dari ketiga anaknya yang mengatakan tidak ditemukan kelainan atau tanda-tanda kekerasan pada anak Lydia. Wow, luar biasa ya. Saya nggak habis pikir nih dengan hasil pemeriksaan ini sebenarnya gitu. Nah, pada 19 Desember, terbit surat pemberitahuan hasil penyelidikan yang mengacu pada proses penyelidikan dan gelar perkara pada 4 Desember. Jadi 4 Desember itu udah ada gelar perkara khusus ya. Dan surat itu memuat penghentian proses penyelidikan pada 10 Desember 2019 tanpa ada detail pertimbangan penghentian. Baik. Nah, lagi-lagi di sini menjadi sebuah pertanyaan, kenapa pertimbangan penghentiannya tidak disampaikan secara detail. Ini tentu orang yang melaporkan harus tahu kenapa apa yang dia laporkan ini kok diberhentikan penyelidikannya. Perlu informasi detail gitu kan. Nggak sekedar kita sudah melakukan gelar perkara, kita sudah melakukan visum, kita sudah melakukan A, B, C, dan seterusnya. Lalu kita hentikan penyelidikan karena buktinya nggak cukup. Nggak sampai di situ, harus lebih detail lagi gitu loh. Gelar perkara ini, apa yang kemudian membuat gelar perkara ini dirasa nggak ditemukan peristiwa pidana. Lalu dari hasil visum ini harus disampaikan detail seharusnya. Apa pertimbangan yang kemudian membuat mengatakan si anak ini tidak mengalami gangguan gitu ya, dan tidak ditemukan kelainan atau tanda kekerasan. Padahal kalau kita baca ceritanya, si Lydia ini sudah memfoto bagian tertentu anak-anaknya yang mengalami kekerasan. Jadi yang ada bekas kekerasan itu difoto gitu ya. Lalu Lydia juga sudah membawa celana dalam yang ada bercak darah. Nah, ini kan harusnya dipertimbangkan gitu loh, dan harusnya ditindaklanjuti apa yang sudah disiapkan oleh Lydia ini gitu ya. Nah, jadi intinya 10 Desember 2019 sudah dihentikan ya proses penyelidikan dari kasus ini. Nah, Lydia ini memang seorang ibu yang menurut saya luar biasa ya. Saya sangat ingin sekali suatu hari bertemu dengan sosok seperti ini ya, untuk ngobrol-ngobrol gitu ya, dan berbagi cerita. Jadi singkat cerita, dia nggak pengen berhenti di situ aja. Lydia mengadukan kasus ini ke LBH Makassar, lalu ke Pusat Pelayanan Kota Makassar yang memberikan pendampingan psikologis. Ya. Dalam laporannya, ketiga anak dianggap tidak mengalami trauma, tetapi mengalami cemas, gitu ya. Nah, jadi dari Lembaga Bantuan Hukum Makassar diberikan ke Pusat Pelayanan Kota Makassar yang memberikan pendampingan psikologis. Lalu setelah didampingi, ada laporan dari pendamping psikologisnya ini mengatakan bahwa sang anak itu tidak mengalami trauma tetapi cemas. Serta dalam laporan itu disampaikan ketiga anak ini konsisten menceritakan dan saling menguatkan satu sama lain soal kekerasan seksual oleh ayah mereka. Cerita ketiga anak ini konsisten dengan salah satunya mengatakan gitu ya,
pelaku lebih dari satu orang. Jadi salah satu anak itu mengatakan pelaku ini lebih dari satu orang. Diperkuat lagi dengan bukti dari Lydia berupa foto dan rekaman video yang menggambarkan bekas kekerasan fisik. Jadi ada bukti petunjuk di sini ya. Nah, pada 6 Maret 2020 diadakan kembali gitu ya gelar perkara yang sangat mendadak gitu ya. Karena jadi 6 Maret diadakan gelar perkara, 5 Maret baru dikasih tahu mau ada gelar perkara. Jadi 1 hari sebelum baru dikasih tahu ya. Dan lagi-lagi ini pertanyaan ya, ada apa nih sehari sebelum baru ngasih tahu mau gelar perkara gitu ya. Lalu dari gelar perkara ini hasilnya keluar tanggal 14 April dan hasilnya menyebut bahwa Polda Sulawesi Selatan tetap merekomendasi Polres Luwu Timur menghentikan proses penyelidikan. Ya. Lalu ya intinya proses penyelidikannya sudah berhenti gitu ya ketika 14 April 2020. Nah, di sisi lain Aibda Kasman ini adalah sosok yang menangani kasus ini, menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan visum sampai juga melakukan proses pemeriksaan forensik ya, dan juga ada hasil psikiater. Itu katanya ya. Namun ketika dimintai oleh tim dari Project Multatuli ini, mana hasil visum, mana hasil forensiknya, mana hasil dari psikiaternya, dia pengen baca salinannya, si Aibda ini tidak bersedia untuk memberikan salinannya atau sekedar dibaca salinannya gitu ya. Dan Polres Luwu Timur beberapa waktu yang lalu juga Polda Sulsel membuat klarifikasi di Instagramnya yang mengatakan bahwa informasi itu adalah hoax gitu. Nah, lagi-lagi kalau dari saya secara pribadi saya mempertanyakan kenapa Aibda Kasman tidak ingin salinan itu dibaca. Hanya ada 2. Kalau alasannya kan dia butuh perintah dari atasan dulu ya. Dia butuh perintah dari atasan dulu. Saya nggak tahu bagaimana di internal Polri, juga bagaimana etiknya. Tapi rasa-rasanya kalau memang kita memiliki hasil pemeriksaan ini, nggak ada salahnya untuk dibuka gitu. Nggak ada salahnya untuk dibaca supaya orang pun tercerahkan gitu. Kenapa gitu kan? Kenapa nggak mau dibaca? Dan kalau dia memang punya niat baik dan memang punya itikat baik untuk kontributif dalam kasus ini dan kejelasan informasi atas kasus ini, harusnya dia langsung naik aja ke ruangan atasan. Bos, ini ada yang mau baca salinan ini, begini. Gimana nih, buka nggak? Buka kalau emang ada. Kalau emang nggak bisa, hanya ada 2 kemungkinan. Dia yakin salah, atau memang nggak punya salinannya. Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, lalu, ya intinya kesimpulannya gitu ya. Kalau saya melihat, sebenarnya masih ada beberapa bagian yang cukup abu-abu dalam cerita di kasus ini. Entah memang sengaja dibuat abu-abu oleh salah satu pihak, kita katakanlah pihak A gitu ya, atau memang kebenaran dari cerita ini dipertanyakan. Tapi kalau ya saya juga kurang terlalu setuju ya, saya rasa memang kebenaran cerita ini benar adanya, karena didukung juga dengan beberapa bukti yang ada gitu ya. Sehingga atas hal ini kami menantang Polda Sulawesi Selatan juga Polres Luwu Timur untuk bisa membuka data yang dimiliki, membuka dasar yang dimiliki atas penghentian penyelidikan kasus ini. Karena kasus ini sudah menjadi berita nasional, ini bukan lagi soal alat bukti yang tidak terpenuhi, ini bukan lagi soal proses hukum, tapi ini juga bicara soal integritas Polri dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Jangan sampai Polri rusak hanya karena satu kasus ini, gitu ya. Dan kalau kita bicara dari sisi korban, tolonglah Pak Polisi, pikirkan bagaimana jika kasus ini benar ada ya, pikirkan bagaimana penderitaan trauma yang dialami oleh korban. 2 tahun, ya, Oktober kan dia melaporkan, ini sudah Oktober lagi, 2 tahun kasus ini berjalan, 2 tahun kasus ini pun tidak ada kejelasan, 2 tahun korban pun tidak mendapatkan haknya, dan 2 tahun terduga pelaku masih berseliweran di mana-mana. Jadi lagi-lagi kami menantang betul Polda Sulsel maupun Polres Luwu Timur untuk membuka data yang dimiliki. Pun begitu dengan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Makassar, buka juga semua data yang dimiliki untuk makin menekan gitu ya, menekan pihak yang berwajib bisa mengusut ulang kasus ini. Kalau kasus ini diulang kembali, pengusutannya diulang kembali, penyelidikannya diulang kembali, harus ada pendampingan yang betul-betul didampingi dan tidak boleh ada intervensi sama sekali dalam kasus ini. Gitu ya. Jadi mungkin sekian, cukup panjang video kali ini. Semoga bisa memberikan tambahan informasi untuk teman-teman. Saya juga mohon maaf kalau masih ada kurangan di sana sini. Itu aja dari saya. Terima kasih.